Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Anita Utami dengan NIM J840124114. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengganti praktikum enzimologi dari materi karakterisasi alfa amilase ragi. Sebelumnya, alfa amilase itu apa? Alfa amilase sendiri merupakan enzim yang menghidrolisis ikatan glikosidik pada alfa 1,4 dari molekul pati sehingga menghasilkan deksin dan oligosakarida yang lebih sederhana. Nah, karakterisasi ini menentukan kondisi optimum aktivitas seperti suhu, pH, waktu, dan konsentrasi substrat. Hasil dari karakterisasi ini digunakan untuk mengoptimalkan aktivitas dan aplikasi enzim. Alfa amilase digunakan sebagai komponen deterjen untuk menghilangkan noda berbasis pati. Dan praktikum ini bertujuan untuk menentukan aktivitas spesifik enzim. Dan enzim yang digunakan yaitu alfa amilase. Oke, selanjutnya terdapat metode di mana praktikum praktikum yang tidak yang akan saya gantikan yaitu pada 16 April 2026 pukul 13.00 hingga 16.00 dengan peralatan yang digunakan meliputi tabung reaksi, bertutup, rak tabung reaksi, mikropipet, tip, vortex, penangas air atau waterbed, spektrofotometer UV vis, kuvert termometer, stopwatch gelas ukur, dan juga beaker glass. Bahan-bahan yang digunakan meliputi enzim alfa amilase, larutan pati, buffer fosfat sitrat 100 mm pH 456, buffer fosfat 100 mm pH 6, 7, dan 8, dan buffer glycerin NaOH 100 mm pH 8, 9, dan 10. Krupitratrat, fosfomolibdet, aquades, dan juga reagen Valimo. Nah, selanjutnya terdapat prosedur percobaan dari tiap langkah pada metode tadi. Yang pertama itu mengenai pengaruh pH terhadap aktivitas alfa amilase. Aktivitas alfa amilase sendiri itu diuji pada pH tadi rentangnya sesuai dengan buffernya dari 4 hingga 10 menggunakan buffer fosfat sitrat, fosfat, dan juga gliserin NaOH. Selanjutnya, campuran buffer pati dan enzim itu diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 30 menit, yang nantinya setelah selesai ditambahkan reagen kupritartrat dan juga fosfomalidat. Terus nantinya akan diukur pada spektrofotometer dengan nilai absorbensi pada 660 nanometer. Selanjutnya, merupakan eh, pengaruh suhu. Karena tadi udah pH, sekarang di suhu. Di mana aktivitas alfa amilase ini diuji pada suhu 37, 50, 60, dan 70 derajat Celcius menggunakan pH optimum. Dan pada campuran ini tuh diinkubasi sesuai dengan suhunya masing-masing. Terus pada akhirnya aktivitas itu sama prosedurnya kayak uji pH. Jadi nantinya ada kopi teratat dan juga fosfomalidat yang diberikan. Nah, suhu optimum alfa amilase itu diperolehnya pada 37 derajat Celcius. Terus kestabilan terakhir itu tentang kestabilan alfa amilase, di mana aktivitas alfa amilase itu diuji pada suhu dan pH optimum selama 10 hingga 120 menit. Jadi dia dilihat dari interval waktunya yang berupa tiap 20 menit. Sampelnya dianalisis menggunakan metode Valimo pada setiap waktu intervalnya untuk menentukan aktivitas enzim yang paling optimum. Nah, selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan dari tiap percobaan yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada yang nilai absorpsi standar glukasa, di mana dia menghitung hubungan konsentrasi glukasa dan dengan absorbansinya. Dan absorbansinya ini itu dikoreksi menggunakan belangko, jadi dapat dilihat pada data tersebut. Terus tabel ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung kadar glukosa sampel. Pada sebelah kanan itu ada gambar kurva standar glukosa di mana dia menunjukkan hubungan linear positif antara konsentrasi glukosa dan absorbansi. Itu dapat dilihat dengan R kuadratnya yang mendekati 1 berupa 0,9385. Dan persamaan regresi ini digunakan untuk menghitung aktivitas alfa amilase. Selanjutnya, pada tabel 2 itu ada pengaruh pH dengan amilase yang dialisis dari 40 hingga 80 persen. Untuk
hasil dialisis dari beberapa pH ini diuji tadi pada pH 4 hingga 10 menggunakan 3 jenis buffer. Dapat dilihat ada yang sitrat, ada yang fosfat, dan juga ada yang glisin NaOH. Dan pada hasil ini itu ditentukan untuk mendapatkan pH optimumnya terhadap enzim hasil dialisis tersebut. Nah, dari data dari tabel 2 itu dapat kita bentuk dalam kurva aktivitas ini antara hubungan pH-nya dan juga eh, total aktivitasnya, di mana itu menunjukkan perubahan aktivitas terhadap pH dan dapat mengidentifikasi pH optimum berdasarkan aktivitas yang paling tingginya. Namun ini emang kurang linear, di mana R kuadratnya itu sama dengan 0,5193. Selanjutnya ada tabel ketiga, itu pengaruh pH, tapi kali ini itu terhadap enzim alfa amilase yang komersial. Jadi karena kalau tadi kan itu dari hasil dialisis ya, dan ini tuh diuji pada kondisi yang sama dengan enzim dialisis tersebut. Jadi ini tuh untuk ngebandingin dari karakterisasi pH optimum kedua enzim antara dialisis dan juga komersial. Nah, pada gambar ketiga ini dilihat dari kurva hubungannya dengan sama masih tentang total aktivitasnya dan juga dengan pH-nya. Jadi ada rentang pH optimum pada enzim komersial ini yang digunakan sebagai pembanding dengan enzim yang tadi dari hasil dialisis. Oke, selanjutnya itu ada pengaruh suhu dan kali ini juga terhadap eh, enzim yang hasil dialisis, di mana diujinya itu dari 37 hingga 80 dan berjuang menentukan suhu optimum enzim. Terus pada pada ini dapat dilihat juga eh, kalau dia itu ada observasi terkoreksinya juga. Nah, ini merupakan eh, gambar keempat itu terkait hubungan suhu terhadap total aktivitas juga seperti tadi. Dan ini aktivitasnya meningkat hingga suhu optimum. Terus dia akan turun karena kalau misalkan udah mencapai panas atau suhu derajat tertentu, dia bakal eh, denaturasi. Dan di sini tuh nunjukin stabilitas termal enzim hasil dari dialisis. Nah, tadi itu dari dialisis, sekarang itu suhu terhadap alfa amilase yang komersial. Dan ini masih tahu tetap diujinya pada suhu rentang yang sama dan yaitu untuk membandingkan stabilitas termal tersebut. Terus di sini ada kurva hubungan lagi dan kali ini sama aja sebenarnya bedanya enzim itu komersial. Jadi dia masih sama-sama tentang suhu dengan total aktivitas. Dan dia udah ngasih tunjukin respon aktivitasnya terhadap perubahan suhunya. Selanjutnya pada tabel 6 ini ngasih tahu tentang pengaruh waktu dari inkubasi sendiri dan yang ini tuh pada enzim dialisis 40 hingga 80%. Aktivitasnya diukur dari 0 hingga 80 dengan interval selama 20 menit dan digunakan untuk mengetahui dan juga mengevaluasi kestabilan enzim selama inkubasi. Terus kalau yang ini itu uji waktu inkubasi juga. Dan dia itu terhadap kontrol. Jadi kontrol enzim yang dari dialisis 40 hingga 80% tersebut. Rentangnya masih sama dan kontrol tanpa substrat ini berarti sebagai blanko. Di mana dia itu sebenarnya untuk koreksi aktivitas enzim yang sebenarnya. Jadi kita bisa lihat dari aktivitas enzim yang sebenarnya. Karena dia itu tanpa substrat kan dan dia sebagai blanko. Nah, yang ini itu inkubasi, waktu inkubasi terhadap alfa amilase komersial, di mana dia diukur sama 0 sampai 80 menit juga, intervalnya sama, dan itu ngasih tahu perubahan aktivitas kali ini pada enzim komersial tersebut. Tabel 9 ini waktu inkubasi terhadap kontrol enzim komersial. Jadi, yang ini juga kontrol tanpa substrat dan digunakan untuk
menghilangkan pengaruh dari absorpsi non-enzimatiknya. Jadi karena dia tanpa substrat, kita dapat mengetahui tentang hal tersebut. Nah, selanjutnya itu terakhir dari tadi, udah ada pengaruh waktu inkubasi dengan berbagai enzim dari enzim dialisis, terus yang kontrol dialisis, terus enzim komersial dan juga enzim komersial tapi yang kontrol, itu dibandingkan pada kurva hubungan ini. Jadi dari sini kita bisa lihat perbandingan dari kestabilan enzim dialisis dan enzim komersial, di mana penurunan aktivitas ini nunjukin laju inaktivasi enzim sama inkubasi. Terus, kesimpulannya itu aktivitas alfa amilase dipengaruhi oleh pH suhu dan waktu inkubasi, di mana dapat dilihat dari, hasil dari data-data tersebut. Aktivitas itu menurun pada kondisi ekstrim akibat denaturasi enzim itu juga dapat dilihat dari suhunya, ataupun hal lain yang dapat menyebabkan denaturasi. Dan enzim komersial itu lebih stabil dan lebih aktif dibandingkan enzim hasil dialisis. Berikut merupakan daftar pustaka, dan terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.